Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa Lentera Ramadan UIN Seju Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sikap yang harus kita ambil dan kita sikapi dalam kehidupan sehari-hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Kun indallahi khairan nas, jadilah kamu orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa kun indan nafsi syarran nas, dan jadilah orang yang paling buruk di mata dirimu sendiri. Dan yang ketiga, wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah seorang laki-laki biasa di hadapan manusia yang lain. Pemirsa yang berbahagia, sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha memposisikan diri sebagai orang yang dinilai oleh Allah sebagai orang yang terbaik. Kita berusaha untuk selalu menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala itu disebut di dalam Al-Qur'an, diantaranya disebut sebagai seorang muttaqin, sebagai muflihun, dan yang lain sebagainya, termasuk mukminun dan lain-lainnya. Dan ciri-cirinya adalah diantaranya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, orang yang baik dan disebut sebagai muttaqin itu adalah orang yang kokoh imannya, yu'minuna bil ghaibi, orang yang memiliki kekuatan akidah, kemudian wa yuqimunas shalah, dia mampu berkomunikasi, beribadah, sholat sebagai alat komunikasi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik setiap saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan sehari semalam diwajibkan untuk menghadap kepadanya 5 kali, ditambah dengan amalan-amalan sholat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang lain adalah dia mau menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai bentuk ibadah sosial. Perhatian dia tidak hanya kepada Allah, tetapi juga perhatian dia kepada sesama manusia. Dia mau berbagi, dia juga mau membagikan apa yang diperolehnya, meskipun dari hasil keringatnya sendiri dia berusaha untuk bisa membagi kepada sesamanya. Apapun yang dilakukan asal itu menurut keyakinannya adalah yang terbaik di mata Allah, maka dia akan berusaha untuk mencapainya. Sikap yang kedua, wa kun indan nafsi syarron nas, jadilah orang yang terburuk atau yang paling buruk di mata diri sendiri. Artinya filosofinya bahwa kita disuruh untuk selalu berusaha untuk tidak menjadi merasa yang paling baik, merasa yang terbaik, merasa yang paling hebat. Karena itulah Sayyidina Ali memesankan, jadilah orang yang paling buruk di mata dirimu sendiri. Ketika engkau melihat dirimu sebagai orang yang masih sangat kurang, masih berlumuran dosa,
masih banyak kekurangan, kekhilafan dalam banyak hal dalam menjalankan agama, baik aspek ibadah maupun muamalahnya masih banyak sangat kekurangan, maka disitulah sebenarnya momentum seorang hamba itu bersikap untuk selalu berbenah diri, memperbaiki diri, sehingga doanya selalu bermohon kepada Allah agar di dalam kehidupannya itu selalu bertambah kebaikannya. Kemudian yang ketiga, wakun indan nasi rajulan minan nas, sikap dia kepada sesama manusia, dia merasa dirinya manusia biasa, dia merasa dirinya adalah sebagaimana orang-orang lain, dia tidak merasa sebagai malaikat, dia tidak merasa sebagai orang yang paling suci. Ketika dia merasa dirinya adalah sesama manusia itu sama-sama banyak kekurangan, sama-sama menyadari banyak kekurangan dan kekhilafan, dan dia menyadari bahwa manusia adalah tempat khilaf dan salah, maka dia akan selalu berusaha untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berusaha untuk memperbaiki diri di kapanpun dan dimanapun. Pemirsa Lentera Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karramallahu wajhah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berusaha mawas diri, selalu mengingat apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah, apa yang harus kita pahami atas diri kita sendiri, dan apa yang harus kita sikapi atau sikap kita seperti apa terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, kita lakukan terutama di bulan suci Ramadan, untuk selalu berusaha memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk belajar, momentum untuk meningkatkan kualitas diri, momentum untuk banyak berintrospeksi diri, momentum untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.